Kalau kamu ada produk investasi, kalau serugi-ruginya 20, seuntung-untungnya 20, berarti 50-50 gitu. Kalau misal 50-50, mendingan pergi ke tempatnya ini apa namanya kasino. Kasino tuh kalau masuk 50-50. Menang atau kalah? Iya, itu peluangnya cuma 50-50. Nggak. Kalau investment itu, kalau misal kayak yang punya Corifan kayak tadi itu tuh perbandingannya minimal untung tuh harus 2 kali lipat. Jadi dia masuk ketika harga diskon 30%, minimal diskon 30%, kalau udah minimal untung harus 100%. Ya, itu investment dihitung, nggak 50-50 gitu. Investasi untuk pemula yang paling cocok apa ya? Tapi cuma penghasilan dari gaji. Kalau gajinya gede nggak ada masalah. Kalau gajinya yang apa kalau misal bukan masalah dari mananya doang nggak apa-apa. Bukan masalah dari sumbernya mana, tapi yang penting berapanya itu. Iya, iya, Kalau iya. pertama-tama saranku fundamentalnya kuatin dulu, fondasinya kuatin dulu. Yang tadi dilakukan oleh si siapa namanya Ronald itu dana daruratnya beresin dulu. Kalau Hmm. memang budgetnya cukupnya untuk dana darurat dulu gitu. Nah, sambil berjalannya waktu, gedein pemasukan. Cara apa saja untuk cek investasi-investasi yang bodong dan investasi yang aman? Oh, cek aja di ini di apa namanya di tempatnya OJK. Ini kan kalau salah google.com ini kan daftar investasi bodong OJK 2021. Tuh udah ada. Ini lihat aja di sini apa namanya biasanya OJK ngeluarin kok. Nah ini nih lampiran. Ini websitenya OJK aja. Tuh. Tuh ada Bitrexco, ada PT Payung, G4Dream, CV ini, Courage Indonesia. Ya lucu-lucu lah pokoknya untung cepat gitu. Ya itu Ini tuh yang biasanya masuk untung ke cepat OJK gitu. teh, bro, kalau yang sudah ada orang melaporkan atau misalnya kalau misalnya belum ada orang melaporkan nggak akan masuk ke list itu. OJK waktu itu aku pernah berkesempatan ngobrol sama OJK gitu. OJK itu punya tim khusus untuk patroli, ngecekin. Oh, oke, oke, oke. Nah, kalau ada indikasi bodong biasanya akan dipelajarin. Jadi kayak mereka akan coba. Mereka Hmm, mereka orang orang OJK akan mereka coba testing sebagai ya. klien. Ya, nanti kalau udah lihat ini lebih indikasinya bodong atau enggak. Oke, oke. Berarti listnya ada komplit ya sana semua ya. Ya, ya. Tapi kalau misal teman-teman seandainya bingung gitu ya, ini bodong nggak ya? Itu nomor telepon OJK itu 157. 157 mungkin bisa Hmm, dicatat oleh teman-teman buat cek itu investasi OJK. bodong atau bukan. Ya, Mau tanya, bagusnya jadi investor atau trader? it depends, it depends. Kalau itu fungsinya berbeda, Pak. Jadi kalau misal misal traders itu lebih ke penghasilan aktif, itu untuk nambah penghasilan aktif kamu. Investment itu kalau misal kamu sudah cukup penghasilan aktifnya, udah pengen uangmu yang bekerja. Jadi gini, Hmm. misal nih kayak orang tuaku gitu, mereka trading nggak? Enggak. Karena apa? Kerjaan mereka itu dagang. Ini papi mami itu kerjaannya di Pekalongan itu adalah bengkel mobil. Jadi di bengkel mobil itu ada jualan oli, jualan ban dan lain sebagainya. Ya mereka udah dagang oli, dagang ban. Mereka dagang. Jadi dia nggak trading, nggak trading di forex dan lain sebagainya nggak. Tapi ya dia dagang barang asli. Nah kalau ada keuntungannya ya diinvest gitu. Hmm. Tapi kalau misal mungkin dari kita ada yang kerjaannya karyawan gitu. Terus kalau sudah malam-malam pengen nambah penghasilan tapi nggak terlalu ribet, ya udah trading forex pun kalau memang kamu memang belajar dengan serius ya itu bisa Hmm. gitu. Hmm. Kalau misal penghasilan masih pas-pasan dan punya Hmm. hutang, apakah sebaiknya selesaikan hutang dulu baru mulai berinvestasi atau bagaimana? Iya, beresin utangnya dulu dong. Biar nggak ada beban ya. Iya, iya, iya. Menurut Ko Melvin, mana strategi investasi yang terbaik antara dollar cost averaging atau lump sum? Gini ya, dollar cost averaging itu artinya tiap bulan kamu nabung. Tiap bulan misal setiap tanggal gajian tanggal 25 atau tanggal 26-nya kamu beli beli produk tertentu, beli produk investasi tertentu itu nabung. Kalau lump sum itu contohnya gini.
kebetulan lagi ada bonus akhir tahun gitu, jebret dikasih kantor gede, ya udah aku beliin semua gitu. Nah, semuanya itu ada pro and cons. Kalau seorang karyawan kayak yang kasusnya si siapa tadi, Ronald ya, itu tidak setiap bulan, tidak karena dia gajian, jadi ya belinya itu ya dia bisanya itu nabung tiap bulan, karena uangnya nggak segede itu gitu. Tapi ada nggak kalau misalnya pekerjaan kayak freelance gitu, freelance income-nya tiba-tiba ada project gede, kalau ada untung gede gitu, biasanya dapatnya tuh untungnya 20-30 juta, tiba-tiba ada project borongan, kalau udah dapat untung bisa sampai 100 juta gitu. Boleh nggak Vin diinvestasiin sekaligus? Ya why not? Pertama itu. Kode keduanya itu tidak ada strategi yang paling bagus. Yang ada tuh gini. Karena kalau misal kita lamsam pun ada risikonya, nggak ada. Kalau kamu belinya ternyata ketinggian. Ya betul. Mau gede, kode ketinggian gitu. Itu ada risikonya. Tapi kalau pas lamsam tapi pas harga terendahnya gitu. Kayak misal nih ya, ini contoh. Kita kasih lihat nih, biar kebayang nih. Ini contoh kasus saham. Sebentar ya, aku lihat ya angkanya. Gajah Tunggal boleh deh. Nih. Di Maret 13 Maret gitu. Misal nih kamu punya uang 100 juta, udah kamu lamsam, jebret, langsung beliin gitu semua. Pas di harga terendah. Sekarang sudah di harga 785. 100 jutamu tuh sudah naik jadi hampir 300 juta. Naik 3 kalinya ya. Ya, tapi pertanyaannya ya selain yang kuasa dan selain yang punya indra keenam, siapa yang tahu kalau ini paling terendah? Ada kemungkinan dari situ turun lagi ya. Ada. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nah, kalau ada uangnya juga. Kalau nggak ada uangnya, ya udah bertahap beli lagi. Contoh nih, aku punya Gajah Tunggal tuh di harga 600-an perak waktu itu. Karena apa? Harga aslinya tuh waktu sebelum COVID, dengan kinerja sebelum COVID, itu harganya tuh memang harusnya di 1.500-an. Harusnya. Nah, ini 600 ke 1.500 ke 600 aja udah 2 kali lipat. Ternyata turun. Dan tapi perusahaannya masih tetap bagus. Ya nggak apa-apa, aku beli lagi pas harganya bawah aku beli. Itu dollar cost averaging. Jadi aku beli di bawah. Udah pas ini lagi naik, ya udah diem lagi. Udah pas lagi turun lagi beli lagi. Ya udah terus gitu. Sekarang masih untung nggak? Ya masih untung karena rata-rataku udah di 400-an perak. Sekarang udah di 600-an, 700-an perak. Ya masih untung. Tapi belum 100% itu belum. Ya udah tungguin aja, perusahaan sehat kok. Nah, itu bedanya kalau misal dollar cost averaging, kamu nabung atau yang lump sum sekaligus gitu. Oke. Tolong jelasin peer-to-peer lending itu produknya seperti apa? Peer-to-peer lending ya. Peer-to-peer lending itu sebenarnya gini. Coba aku lihat di Google aja ya, biar ada gambarnya. Biasanya di Finansialku pernah ada gambar, pernah bikin gitu kok. Coba kita lihat ya, karena aku pernah bikin materinya. Nah, ini dia. Nih, kalau peer-to-peer lending itu tuh gini, ini ada website yang nemuin antara orang yang mau invest sama yang mau minjem. Jadi yang minjem itu kasih tahu kebutuhannya dia apa, kebutuhannya dia kan apa mau pinjam. Nah, kalau si websitenya itu kasih uang ke tempatnya kasih tahu informasinya ke investor. Nah, investor akan kasih uangnya ke tempat peer-to-peer lending akan kasih ke peminjam. Nanti kebalikan juga, pinjam akan bayar pokok bunganya ke peer-to-peer lendingnya akan terusin ke investor. Kurang lebih seperti itu. Jadi secara garis besarnya peer-to-peer lending adalah website atau platform yang mempertemukan antara orang yang mau investasi dan orang yang mau minjem duit. Tuh. Terus sebenarnya kok dari kita ya sebagai, ini saya maksudnya jadi penasaran juga nih, sebagai kita pihak investor ya, jaminannya apa nih dari si perantaranya ini? Quick question. Kebanyakan mereka ngakunya pakai invoice financing. Tapi kalau yang aku pribadi sendiri, aku coba di invoice financing, aku merasa tidak nyaman. Ini bukan benar atau tidak ya, tapi investment itu ada rasa nyaman dan tidak nyaman.
robot itu tuh gini, kalau kamu mau trading pakai robot nggak apa-apa. Yang penting perusahaannya legit. Legit tuh gini, kamu harus tahu ini perusahaan tradingnya itu di Indonesia atau bukan. Kalau di Indonesia di bawah regulasinya siapa? Kalau bukan di Indonesia di bawah regulasinya siapa?